Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Pemirsa yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini akan menyampaikan tentang pendidikan anak usia dini hingga remaja. Tentu ini hanya singkat yang akan saya sampaikan, tetapi nanti Anda bisa berkomentar di kolom komentar YouTube, tanya jawab kita laksanakan di situ untuk menindaklanjuti apa yang saya sampaikan nanti. Jadi ada 3 hal prinsip yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah pondasi bagaimana seseorang mendidik anak. Yang kedua itu adalah pendidikan anak usia dini, pendidikan anak dan pendidikan anak-anak. Yang terakhir, yang ketiga adalah pendidikan remaja. Saudara-saudari pemirsa yang berbahagia, berbeda pendidikan antara anak usia dini dengan anak remaja itu tentu sangat berbeda. Bahkan juga berbeda dengan bagaimana kita mendidik diri sendiri, itu berbeda. Tapi prinsipnya sama. Pendidikan itu pada dasarnya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah, karena itu kelanjutannya masih panjang. Qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka. Jadi sesungguhnya pendidikan itu tujuannya adalah menyelamatkan diri kita agar tidak masuk neraka. Pendidikan itu intinya itu bukan untuk bangga-banggaan. Saya sudah lulus S1, saya sudah lulus S2, saya sudah lulus S3. Itu semuanya adalah bisa dibingkai S1, S2, S3, dan pendidikan apapun termasuk LPK itu adalah dibingkai dengan niat untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Saudara-saudari pemirsa yang berbahagia, itu harus menjadi landasan yang paling kuat. Ada hal yang menarik menurut saya, bahwa saat ayat ini turun ada salah seorang sahabat yang seperti mohon maaf mengeluh. Begitu disampaikan ayat ini, sahabat ini menyampaikan begini, ya Allah, ini kalau sudah bahasa Jawa ya, saya kontekskan ke bahasa Indonesia. Ya Allah, menjaga diri sendiri saja susah, kok sekarang ditambah harus menjaga keluarga dari api neraka. Nah, mendengar keluhan sahabat yang seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan, perintahkanlah kepada keluargamu sebagaimana engkau diperintahkan, dan jagalah diri keluargamu sebagaimana engkau menjaga dirimu. Itu praktisnya seperti itu. Sesungguhnya saat kita itu mendidik keluarga kita, pada dasarnya itu adalah sebuah upaya untuk juga menyelamatkan diri kita. Itu pondasinya. Itu bingkai dari semua pendidikan. Harus ridho Allah. Ridho Allah menyelamatkan diri kita dari api neraka. Itu yang paling penting. Jangan mendidik anak, mohon maaf, jangan mendidik anak saya sekolahkan agar sukses, agar nanti uangnya banyak, saya bangga, hari tua saya terjamin. Itu salah. Walaupun itu sebagai akibat bisa jadi, tapi kalau buat tujuan itu salah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita coba membahas tentang bagaimana mendidik anak di usia dini. Sebagaimana dalam satu hadis yang sangat terkenal tentang fitrah itu, yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunaswiranihi au yumajjisanihi. Anak itu lahir di dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menyebabkan seorang anak itu menjadi Majusi, Nasrani maupun Yahudi.
Ini harus dicermati arti ini. Nah, arti ini untuk anak usia dini itu kita harus menjaga sepenuhnya. Jangan sampai anak itu tercemari oleh akidah-akidah yang kurang benar. Akidah-akidah yang kurang benar, kalau di dalam hadis disebutkan itu baik akidah Nasrani, Yahudi maupun Majusi. Tapi kalau dalam dunia modern ini bisa kita kembangkan, yaitu umpamanya ideologi-ideologi yang kurang pas, termasuk ateis. Itu ateis itu kan bukan Majusi, bukan Nasrani, bukan Yahudi, tapi itu muncul. Kita harus lindungi anak-anak kita gitu. Anak-anak kita juga harus kita lindungi dari umpamanya mempunyai satu pola hidup yang hanya pragmatisme. Nah, itu adalah tanggung jawab sebagai orang tua. Pada anak usia dini yang kita lakukan menjaganya dengan kasih sayang, lalu kemudian membiasakan untuk memulai mendidik ibadah-ibadah yang praktis seperti sholat, wudhu, zakat, dengan cara anak itu sedekah. Nah, yang seringkali, mohon maaf, seringkali terjadi di masyarakat itu adalah mereka mengajarkan sholat, mereka mengajarkan zakat, mereka mengajarkan puasa, sedekah, tetapi orang tuanya kurang melindungi anak dari contoh-contoh yang kurang baik. Contoh, nak sholatlah, tetapi yang nyuruh tidak sholat. Nak sholatlah, tetapi lingkungan kita tidak kita kondisikan untuk sholat. Umpamanya begitu dia keluar rumah kok ada orang nggak sholat, lah itu harus kita lindungi. Kita melindungi anak kita itu diantaranya juga memberikan penjelasan kok mengapa ada orang yang tidak sholat. Itu harus kita jelaskan secara baik sehingga anak bisa menerimanya dengan baik juga. Tentu penjelasan untuk anak usia dini diupayakan yang konkret, sederhana. Nah, prinsip pendidikan anak usia dini itu adalah melindungi betul-betul dengan kasih sayang dan beri contoh yang baik, yang sesuai antara apa yang kita perintahkan dengan apa yang ada di kenyataan di sekelilingnya. Oke, saudara-saudari pemirsa yang berbahagia, selanjutnya bagaimana untuk mendidik anak? Oke, kita saat ini bukan membahas anak itu umur berapa sampai berapa. Ringkasnya anak usia dini itu adalah 0 berarti 0,01 gitu kan. Jadi mulai lahir sampai kemudian umur 7 tahun. Nah, sekarang kita membahas umur anak mulai 7,01 sampai kepada umur 12 yang kita anggap anak-anak. Dalil yang kita gunakan adalah satu hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, perintahkanlah anakmu untuk sholat di umur 7 tahun. Nah, pukullah anakmu kalau tidak mau sholat di umur 10 tahun. Itu anak-anak. Anak-anak harus mulai diberikan ancaman maupun kabar gembira. Kabar gembira, wa'dun, janji yang bagus, wa'idun, dan ancaman yang menakutkan. Atau bahasa yang lain, basyirau wa nadhiro. Itu anak-anak umur 7 sampai 12 tahun. Itu yang kita gunakan sebagai strategi kita menyuruh anak sholat. Nah, itu ada janji-janji, sebagaimana janji-janji itu disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran maupun Rasulullah di dalam hadis. Kalau orang sholat nanti bisa masuk surga. Nah, tentu anak-anak itu tidak bisa membayangkan surga sebagaimana orang tua. Anak-anak membayangkan surga adalah sebuah kenikmatan yang apa-apa bisa diperoleh. Nah, itu yang kita eksplor untuk anak-anak kita. Nah, saudara-saudari, ini yang paling penting. Sekarang ini lagi populer yang namanya pembelajaran menyenangkan. Tetapi di dalam hadis ada seperti itu. Fadribu. Bagaimana caranya kita itu menerjemahkan memukul itu adalah bukan memukul yang membahayakan, tetapi memukul yang mendidik. Orang tua seperti saya pernah merasakan, umpamanya dulu dididik orang tua saya itu dengan keras. Tetapi saat tua seperti ini, saya menyadari bahwa pendidikan itu ternyata sangat berguna pada saat ini. Walaupun dulu itu dipukul. Nah, itu belum dipahami oleh anak-anak. Maka bagaimana kita itu, cara teknik memukulnya itu adalah memukul yang mendidik. Pukullah dengan tanpa rasa marah, tetapi pukullah
dengan kasih sayang. Itu sangat berbeda. Karena saat terpancar gelombang kemarahan dari dalam diri kita ke anak kita, maka yang diterima itu kemarahannya. Tetapi kalau kasih sayang yang ada di dalam diri kita, kita memukul anak kita dengan rasa kasih sayang, pasti itu akan bermanfaat. Gelombang yang tidak kelihatan, gelombang kasih sayang itu tetap tersampaikan dengan baik. Oke, saudara-saudari pemirsa yang berbahagia, itu untuk anak-anak. Anak-anak masih tetap dilanjutkan seperti pada waktu usia dini tadi. Jadi anak juga kasih sayang, dibiasakan, lalu kemudian beri contoh yang baik. Jadi contoh yang baik itu nanti sampai orang dewasa masih perlu contoh yang baik. Ya, itu harus diberikan, terus diberikan. Hal ini memberikan pengertian saudara-saudari bahwa sebetulnya saat kita mendidik anak itu adalah mendidik diri sendiri. Ya, mendidik anak itu mendidik juga diri sendiri. Kita saat mendidik anak itu juga mendidik diri sendiri sehingga kita itu berkembang. Nah, perkembangan itu kita bisa bersama-sama nanti berjalan saat anak sudah dewasa, kita juga seperti itu. Nah, seiring sejalan nanti. Oke, itu baru anak usia dini dan anak-anak. Selanjutnya akan saya sampaikan yang ketiga, itu adalah bagaimana mendidik remaja. Ini kompleks sekali. Saya sudah melakukan diskusi sebelum saya menyampaikan ini dengan remaja-remaja. Jadi beberapa hari ini saya menyampaikan itu. Bagaimana sih sebetulnya remaja itu menginginkan orang tuanya mendidik dia? Nah, yang paling diinginkan itu, Pak, saya ingin disupport Pak oleh orang tua saya. Pak, saya itu ingin diberi pemahaman kalau tidak sepakat. Orang tua tidak sepakat dengan keinginan anak. Tapi yang terjadi seringkali orang tua itu tidak menjelaskannya secara baik. Ini poin penting bagi para orang tua yang mempunyai anak remaja. Ini saya peroleh sendiri dari remaja. Nah, dalil yang pas untuk anak-anak usia remaja itu pendidikannya adalah surat Luqman ayat 13 dan 14 yang isinya intinya la tusyrik billah. Karena remaja ini semakin jauh jelajahnya, semakin banyak bacaannya, semakin banyak yang ditonton, apalagi sekarang di HP itu. Maka lindungi dia dari syirik. Bagaimana lindungi dari syirik? Sekolahkan yang baik. Di rumah ditambah pelajarannya dari sekolah itu dengan penjelasan-penjelasan yang bagus, dengan logika-logika yang diterima akal, yang itu menghindarkan anak dari syirik. Itu yang paling penting. Nah, yang bahaya adalah kalau orang tuanya sendiri juga mengalami kesyirikan. Naudzubillahi min dzalik, jangan sampai terjadi. Nah, itu yang pertama. Yang ayat ke-14 di surat Luqman itu adalah bagaimana anak berakhlakul karimah. Di situ ditunjukkan bahwa anak itu harus berterima kasih kepada orang tuanya. Itu artinya anak harus menggunakan perasaannya bagaimana berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya. Tidak hanya keluarga, tapi orang-orang di sekelilingnya bagaimana mengucapkan terima kasih, bagaimana berinteraksi. Nah, itu adalah sebuah wujud dari akhlakul karimah yang betul-betul muncul dari refleksi perasaannya. Oke, saudara-saudari pemirsa yang berbahagia, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. Tapi akan saya ringkaskan. Yang pertama, pondasi pendidikan anak itu adalah ku anfusakum, betul-betul lillahi ta'ala. Jangan untuk keuntungan pribadi kita nanti di masa tua. Jangan. Orang bilang investasi, tapi investasi untuk keselamatan akhirat, dunia dan akhirat gitu. Jangan hanya dunia saja. Nah, yang kedua, untuk mendidik anak usia dini, perlakukan anak itu karena anak adalah fitrah, mempunyai fitrah yang harus dijaga. Orang tua yang berpengaruh, lingkungan yang berpengaruh harus dijaga sangat baik. Kalau anak-anak yang berumur 7 sampai 12 tahun, maka anak-anak mulai boleh diberi ancaman janji dan ancaman, sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang sholat itu. Perintahlah sholat umur 7 tahun, pukullah kalau tidak mau sholat 10 tahun. Yang terakhir untuk remaja itu adalah surat Luqman ayat 14 dan ayat 13 yang 14, yang isinya di situ adalah ada
perlindungan terhadap akidah, lalu ada support. Nah, ini juga permintaan para remaja saat saya tanya, "Mbok, orang tua itu bisa sebagaikan teman curhat." Itu tidak mudah bagi orang tua, itu susah. Tetapi orang tua bisa, kalau sering berinteraksi nanti bisa menjadi teman yang baik. Nah, dialog pada umur remaja itu, dialog yang baik dan disupport memang kalau baik. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.